desas-desus bahwa para tersangka mengajukan permohonan SP3, kami tegaskan tim kami ya, para tersangka tidak berkeinginan untuk mengajukan permohonan SP3. Karena persoalan SP3 itu adalah kewenangan penyidik. Dan penyidik di sini kita minta harus profesional. Bahkan kami sangat berkepentingan perkara ini harus dibuka ke persidangan. Karena 505 dokumen yang disita di UGM dan 200 dokumen lainnya yang katanya sudah di tangan penyidik, kami berkepentingan untuk melihat satu persatu. Dan itu akan diuji dengan Jokowi, karena itu semua dokumen milik Jokowi. 500 dokumen itu apa saja? Apakah 500 dokumen ini punya kaitan relevansinya dengan pokok perkara atau tidak? Didengar keterangan saksi yang menguntungkan atau ahli yang pendapatnya menguntungkan tersangka. Memang jadwal hari ini sebetulnya bagi kami ini sudah terlambat ya. Seharusnya sebelum berkas dikirim ke kejaksaan, saksi menguntungkan atau ahli yang menguntungkan itu didengar terlebih dahulu. Tetapi pertanyaan besarnya itu kenapa penyidik buru-buru melimpahkan berkas itu ke kejaksaan pada saat hampir bersamaan dengan peristiwa yang terjadi di Solo. Ini yang membuat proses penyidikan perkara ini mengandung cacat. Kenapa? Saksi penting atau ahli penting yang seharusnya menjadi hak para tersangka yang wajib dipenuhi oleh penyidik, tetapi itu diabaikan. Karena itu kita juga bersyukur karena kejaksaan ternyata kembalikan berkas itu, dan mungkin salah satu petunjuknya itu ahli dan saksi yang menguntungkan yang sudah diajukan oleh para tersangka dan tim kuasa hukumnya belum diperiksa, kenapa sudah dibawa ke kejaksaan. Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, desas-desus bahwa para tersangka mengajukan permohonan SP3, kami tegaskan tim kami ya, para tersangka tidak berkeinginan untuk mengajukan permohonan SP3. Karena persoalan SP3 itu adalah kewenangan penyidik. Dan penyidik di sini kita minta harus profesional. Apalagi nanti setelah mendengar pendapat dari ahli yang kita sampaikan hari ini, kita ajukan hari ini, itu akan membuka mata penyidik supaya dalam momentum reformasi Polri saat ini, kasus ini harusnya menjadi momentum untuk penyidik berbenah diri. Jangan lebih cenderung kepada langkah-langkah yang memberi kesan bahwa ini terjadi kriminalisasi. Kembalikan perkara ini kepada hak para tersangka yang sudah dijamin oleh undang-undang bahwa perkara ini tidak layak diajukan ke persidangan, tetapi kami tidak akan menuntut diberikannya SP3. Karena itu adalah kewenangan penyidik yang kami tidak akan campuri. Bahkan kami sangat berkepentingan perkara ini harus dibuka ke persidangan. Karena 505 dokumen yang disita di UGM dan 200 dokumen lainnya yang katanya sudah di tangan penyidik, kami berkepentingan untuk melihat satu persatu. Dan itu akan diuji dengan Jokowi, karena itu semua dokumen milik Jokowi. 500 dokumen itu apa saja? Apakah 500 dokumen ini punya kaitan relevansinya dengan pokok perkara atau tidak? Kalau tidak ada relevansinya kemudian disita, kami mencurigai itu langkah untuk menghilangkan jejak. Menyita 500 dokumen yang terkait dengan dugaan ijazah palsu dalam perkara pencemaran nama baik, apa hubungannya? Itu yang para tersangka sangat berkepentingan perkara pencemaran nama baik harus dibuka di persidangan. Dan mereka ini pejuang-pejuang, bukan ayam sayur yang dikit-dikit minta SP3. Tidak ada. Saya kira itu saja. Oke, Bang Azmi. Bang Azmi, bentar, Bang. Ya. Iya. Kehadiran saya di sini sebenarnya sebagai akademisi, sebagai fungsi dan kedudukan akademisi, tentunya saya akan memberikan pandangan yang objektif atau menjernihkan satu perkara ini, karena kami tidak boleh berpihak. Tapi saya di sini nanti selain memang meletakkan unsur atau elemen delik dari peristiwa ini juga yang mau dikaitkan dan harus diingat, dalam kasus ini harus dibedakan mana subjek hukum, mana objek administratif. Sedangkan dokumen ijazah itu yang menjadi pemantik sebenarnya itu kan sudah menjadi aset verifikasi publik. Ya, sewaktu dokumen menjadi aset verifikasi publik seharusnya layak untuk diteliti, dianalisis dan segala macam. Mungkin keterangan itu nanti saya akan bisa sampaikan lagi setelah pemeriksaan di dalam. Itu yang kira-kira. Terima kasih ya. Terima kasih, Bang. Yuk sama-sama. Oke, sama-sama. Pak ya dari komunikasi sama Iya, saya. yang dulu Nanti sempat ada wawancara pers. juga. Oh, yang di situ ya, yang di situ ya. Yang di
Oh, oh iya, ya, oke. Terima kasih banyak ya. Berarti nanti Nanti siang ya, Mas Roy sudah. Mas Roy. Ayo, kalau nggak ada Mas Roy, no Roy, no party. iya. Pur, ada yang mau nanya nih. Pur, ada yang mau nanya. Ini ada jangka waktu. Mik-miknya. Datang dong. Nanti saya chat ya Pak. Boleh Pak kita. Sekarang berkasnya kan sedang dilengkapi oleh Polda Metro Jaya ya. Dan sesuai dengan pasal 61 KUHP ayat 3 bahwa tenggang waktu bagi penyidik untuk melengkapi berkas perkara itu kan adalah 14 hari. Ya. Setahu kami ini sudah lewat dari 14 hari. Ya, dan tentu ini akan menjadi catatan kritis kami bahwa ternyata penyidik Polda Metro Jaya tidak melaksanakan hukum acara pidana sesuai dengan yang sudah diatur oleh undang-undang. Ya, tentu akan kami evaluasi dan kami akan memberikan catatan yang sangat kritis terhadap ini. Jadi kami sudah mengetahui bahwa berkas perkara ini belum dikirimkan ke kejaksaan, masih terus dilengkapi oleh Polda Metro Jaya. Tetapi dari sisi penegakan hukum acara pidana, menurut saya ini adalah satu pelanggaran KUHP. Tapi nanti kita lihat ke depan seperti itu. Oke ya. Memang dilihat dari P19 jaksa itu kan ada petunjuk terhadap 3 alat bukti ya, yaitu adalah dalami lagi keterangan saksi, dan saksi itu bukan hanya saksi dari pihaknya Pak Jokowi, tetapi juga saksi dari pihak tersangka yang kemudian juga harus didalami. Kemudian yang kedua adalah dalami lagi keterangan ahli, makanya hari ini juga kami menambah ahli. Dan satu lagi adalah dalami lagi dalami lagi barang bukti ya. Karena berdasarkan norma pasal 235 KUHP yang baru, barang bukti sudah menjadi bagian dari kekuatan pembuktian, yaitu sudah dikualifikasi sebagai alat bukti. Nah, terkait dengan teman-teman yang sudah dipanggil dan kemudian tidak hadir beberapa hari yang lalu itu ya, menurut saya ya nanti kita lihat sejauh mana penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan respon terhadap ketidakhadiran teman-teman. Apakah akan dipanggil lagi ataukah ini langsung dikirimkan berkas perkaranya lagi kepada jaksa penuntut umum gitu ya. Memang menurut saya Polda Metro Jaya harus segera mengirimkan berkas perkara ya, tetapi karena ini sudah lewat dari 14 hari, tentu kami akan memberikan catatan kritis terkait dengan itu. Itu Mas Arief. Ya, pertama saya ingin menjawab soal Mahkamah Konstitusi ya. Bahwa proses di Mahkamah Konstitusi itu perlu dipahami oleh rekan-rekan semua, itu adalah penggunaan hak warga negara untuk meminta judicial review terhadap suatu undang-undang yang mana pasal-pasal dalam undang-undang tersebut dianggap merugikan. Ya, merugikan hak konstitusional seseorang. Jadi harus dibedakan antara proses di Mahkamah Konstitusi dengan proses di Polda Metro Jaya. Yang terjadi di Mahkamah Konstitusi adalah Constitutional Court, itu peradilan konstitusional, yang tentu tidak terikat kepada proses di Polda Metro Jaya, karena proses Polda Metro Jaya ini adalah proses pidana umum yang akan berujung pada peradilan umum. Jadi antara yang terjadi di MK dengan yang terjadi di Polda Metro Jaya, kemudian berkas di P21 kan, kalaupun ini nanti naik ke tahap persidangan, itu tidak saling menyandra gitu. Jadi jangan ada asumsi bahwa seolah-olah langkah yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk menghambat proses di Polda Metro Jaya. Sama sekali itu tidak menghambat, sama sekali juga itu tidak menjandra proses
penyidikan di Polda Metro Jaya, dan kalaupun nanti pada akhirnya proses di Polda Metro Jaya juga naik kepada tahap persidangan di mana kompetensi absolutnya adalah kompetensi dari peradilan umum, maka dua peradilan ini, baik peradilan konstitusi termasuk juga peradilan umum, bisa berjalan bersamaan secara paralel. Tetapi keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu akan berdampak signifikan. Pertama, kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian mengabulkan permohonan Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa sebelum P21, berarti bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan peninjauan ulang atau ditinjau ulang penerapan pasal-pasal oleh penyidik Polda Metro Jaya ketika pasal-pasal yang sudah diuji itu sudah diberikan tafsir yang berbeda atau sudah tidak lagi bisa dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka atau sudah menguntungkan para tersangka. Tetapi kemudian kalau ini sudah diputus pada saat berkas sudah limpah ke tahap peradilan, berarti itu bisa jadi bukti yang meringankan. Tetapi kemudian alternatif ketiga, kalau nanti putusan Mahkamah Konstitusi itu keluar setelah proses peradilan pidananya selesai, berarti itu bisa dijadikan sebagai bukti baru atau novum, baik untuk melakukan kasasi maupun juga untuk melakukan peninjauan kembali. Jadi proses di Mahkamah Konstitusi itu pasti berdampak signifikan terhadap proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya. Seperti itu ya, Mas Arif ya. Untuk saksi ahli kami sudah melengkapi kemarin, Bang Ganjar sudah, hari ini Bang Azmi Syafutra. Kemudian nanti dalam waktu dekat juga akan ada ahli dan saksi yang lain. Akan kami infokan setelah mendapatkan jadwal dari penyidik Polda Metro Jaya. Karena memang yang susah ini adalah mendapatkan jadwal dari Polda Metro Jaya gitu ya. Seperti itu. Oke. Itu Bang Gafur. Mantap Bang Gafur. Bang Petrus. Tanya dong. Tanya kenapa bajunya begini. Hari ini wawancaranya nggak keras dia karena udah jadi membalik. Puasa. Yuk. Ayo. Tidak ada kata capek untuk berjuang. Bentar. Ini udah siap belum? Ya, assalam. Ya, nanti kalau udah selesai sama Mas Roy. Iya. Ada Mas Roy. Oh ya. Jadi kita nunggunya di musola aja ya? Di masjid. Oke. Masjid. Udah. Ya. Jam 12-an deh. Oh ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja tadi dibilang tidak ada kata lelah dalam berjuang. Apalagi di bulan puasa ini yang harusnya, yang katanya kita lemes tapi enggak loh. Karena lihat, ingat perang Badar itu terjadi pada saat bulan puasa kan. Nah, jadi kita tetap akan berdiri tegak di sini untuk kepentingan, kita bukan kepentingan hanya pihak RRK atau RRT sekalipun ya, tapi kami di sini berdiri untuk kepentingan masa depan anak-anak kami, untuk kepentingan pendidikan kami. Tadi baru dibilang kan kalau satu-satunya presiden yang membuat gaduh satu negara sampai ke luar negeri hanya karena ijazahnya goib. Sampai sekarang semua tidak pernah melihat ijazah Jokowi, yang malah salinannya ada 5 yang semuanya beda-beda. Nah, jadi akhirnya di sini kita malah bertambah yakin bahwa ijazahnya itu memang bermasalah. Tapi bermasalah seperti apa? Kita tunggu sampai akhir dari penyidikan ini selesai. Tapi kita di sini untuk kami, mak tidak akan pernah ada kata menyerah, tidak akan pernah ada kata lelah. Palingan kalau di bulan puasa lapar aja. Udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Lucy. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak YouTuber yang terhormat, yang tersayang. Kalian adalah pejuang untuk membela kebenaran. Di balik layar ya, di balik, tanpa kalian, tanpa saudara-saudara, bapak-bapak semua, tidak akan perjuangan kita tidak akan ada artinya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, selamat berjuang, jangan pernah lelah untuk membela kebenaran, kedaulatan. Semua yang tidak bagus harus disingkirkan, yang jujur harus diangkat, kebenaran harus diangkat. Doa kami menyertai semua para pejuang melawan kezaliman. Sekali lagi salam merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.